Halo, selamat tahun ajaran baru. Selamat sudah naik kelas ya. Bertemu lagi dengan Ibu Vivi yang akan mengajarkan mata pelajaran prakarya dan TIK. Tahun ajaran baru ini, kita masih tidak bisa belajar secara tatap muka dengan datang ke sekolah. Kita masih belajar secara jarak jauh. Walau begitu, tetap semangat dalam menuntut ilmunya ya. Materi pagi ini mengenai kerajinan bahan lunak. Tahukah kamu arti dari kerajinan bahan lunak? Kerajinan bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Pada kelas 7 telah disajikan produk kerajinan yang terbuat dari bahan limbah lunak organik dan anorganik. Apakah kamu telah mendapatkan pengalaman yang banyak mengenai kerajinan dari bahan limbah lunak? Tingkatkan wawasan dan pengetahuan melalui sumber bacaan atau kunjungi sentra kerajinan. Dan di masa modern ini, kamu juga bisa mencari tahu lebih dalam melalui internet. Pada kelas 8 ini, kamu akan mempelajari produk kerajinan bahan lunak alam dan buatan. Beberapa bahan material untuk kerajinan ini masih didatangkan dari luar negeri. Beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, play-doh, kertas, karton, polimer clay, plastisin, parafin, plastik, gips, semen, fiberglass, sabun, karet, lilin, spun, dan kulit. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa teknik menggunting, mengecor, menempel, melipat, mencetak, memahat, dan juga membentuk. Semua disesuaikan dengan desain dan jenis bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Pada praktiknya, kerajinan dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Yang pertama, keterampilan tangan. Meskipun diproduksi banyak, produk kerajinan masih tetap mengandalkan tangan. Sementara itu, industri bertumbuh pada kekuatan mesin. Inilah yang membedakan antara produk kerajinan dan produk industri. Yang kedua, keterampilan teknik. Pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari oleh keterampilan teknik, sehingga produk yang dihasilkan sudah tentu memiliki kekhasan tangan yang nampak dengan detail, rumit, dan hanya bisa dilakukan dengan keterampilan teknik yang dimiliki oleh tangan seseorang. Yang ketiga, kedaerahan atau tradisional. Kerajinan merupakan benda-benda yang mempunyai nilai guna praktis, bersifat universal, dibuat dengan keterampilan teknik tangan, namun masih dipengaruhi oleh adat istiadat setempat. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek kemaduannya. Kemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa, tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Secara umum, jenis karya ini dapat dipilah menurut manfaatnya, yaitu 1. Kelengkapan busana. Dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Contohnya, produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. 2. Kelengkapan suatu benda. Difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya, kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian muka. 3. Kelengkapan rumah atau bangunan. Dijadikan manfaat sebagai kelengkapan rumah dan bangunan tertentu. Contohnya, air mancur berbentuk kodok di taman rumah. 4. Kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya lilin. Dilihat dari prinsip kebermanfaatan tadi, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai menambah keindahan,
memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda, menjadi persyaratan pemakaian, merupakan pertanda atau simbol, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi, sebagai bagian dari karya seni. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bahan lunak alam, yaitu bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan, berasal dari tumbuhan dan hewan atau lapisan bumi yang bersifat lunak. Contohnya, pertama, tanah liat. Memiliki warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu coklat muda, tua atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan. Setiap warna bergantung pada kandungan dari masing-masing tanah tersebut. Tanah yang mengandung kaolin lebih banyak akan berwarna lebih putih, stoneware lebih kehitaman atau keabu-abuan, sedangkan cottonware lebih terlihat coklat kemerahan. Tanah liat stoneware memiliki daya bakar hingga 1300 derajat Celcius, sedangkan earthenware hanya sampai 900 derajat Celcius. Tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Jika dibakar, jenis kerajinan ini disebut keramik. Campuran tanah liat adalah air. Pewarnaan tanah liat dapat dilakukan dengan glasir atau pembakaran tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Dapat pula hanya dibakar biskuit atau 900 derajat Celcius, lalu diberi warna cat langsung. Contoh kedua, kulit. Berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak sehingga mudah dibentuk. Kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem, sesuai dengan hewan yang dikuliti. Kulit alami jika terbakar akan berbau sate. Kulit tidak tahan air, jika terkena air akan merusak struktur kulit. Contoh ketiga, getah kayu, merupakan getah dari pohon nyatu yang berwarna putih. Warnanya yang putih memudahkan untuk diberi warna-warni. Warna yang digunakan berasal dari pewarna alami, sehingga warnanya pun natural, tidak secemerlang warna buatan. Jika ingin dibentuk, getah harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Jika dipanaskan akan melunak, tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Keempat, floor clay. Berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Floor clay juga dicampur dengan air. Kerajinan dari floor clay tidak tahan air, karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan floor clay dapat dilakukan dengan pewarnaan makanan atau sintetis agar muncul warna-warna yang cemerlang. Jenis produk kerajinan yang kedua, bahan lunak buatan. Bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan lunak buatan diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya, bukan asli dari alam dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Bahan-bahan yang digunakan bisa berupa 1. Polimer clay dan plastisin. Memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Yang membedakan hanya pada polimer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin mengandung minyak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin tetap seperti semula. 2. Fiberglass. Memiliki struktur cair dan jika mengering akan mengeras. Juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor. Campurannya adalah katalis. Katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih keadaan cair maupun saat bahan mengering. Fiberglass tahan lama dan kuat. Wujudnya bening sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air. 3. Lilin dan parafin. Berwujud padat, namun jika dipanaskan akan mencair. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin dilakukan dengan cara cetak atau cor. Pewarnaannya dilakukan saat lilin mencair. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan.
Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan dan dicetak kembali. 4. Gips. Wujudnya adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Pewarnaan gips biasanya setelah produk jadi. Gips mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini. 5. Sabun. Berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah dengan biang warna saat sabun dibuat adonan. Materi prakarya hari ini sampai di sini dulu. Eits, tunggu dulu. Masih semangat belajarnya kan? Sebelum mendalami materi, yuk buktikan kalau kalian masih tetap semangat belajar walau dari rumah. Caranya, tuangkan kreativitas kalian di atas kertas dengan judul #siapsekolah walau #di rumah aja. Hasil karya bisa diupload di sosial media kamu, diutamakan di Instagram ya. Dan jangan lupa tag ke akun @prakarya_mayor dan @mayorsmp50. Gunakan #siapsekolah, #sekolah dari rumah, #SMP Mardi Yuwana Bogor. Contoh hasil karya. Hasil karya boleh berupa foto ataupun video. Pengumpulan hasil karya paling lambat ditunggu sampai bagi yang sudah upload hasil karya kerenmu, silahkan laporkan juga di dalam grup WhatsApp dengan format yang disediakan. Ditunggu hasil karya kerennya. Sampai bertemu lagi di jam pelajaran selanjutnya. Stay healthy, jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan. Ingat, kreativitas itu tanpa batas.